Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Bersama dengan saya, Olive Olisia, CGP Angkatan 9 dari SDN Simagirang 1, Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari budaya positif yaitu penerapan budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, maka kita dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas. Terkait disiplin positif, yakni yang pertama, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia meliputi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, guru bisa mengidentifikasi motivasi apa yang ada dalam diri siswa. Jika motivasi yang ada dalam diri siswa yakni terkait dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka siswa masih memiliki motivasi eksternal dalam dirinya. Maka tugas guru yakni memunculkan motivasi internal dalam diri siswa terkait dengan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi internal ini, maka penting untuk guru menghindari hukuman, imbalan, atau penghargaan yang berlebihan agar bisa meminimalisir munculnya motivasi eksternal dalam diri siswa. Posisi kontrol guru ada 5, yakni penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, maka posisi kontrol yang paling baik yakni posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, justru mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah, guru berperan untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara diskusi dan berdasarkan kesepakatan bersama. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah dipahami dan diingat. Keyakinan kelas dapat menciptakan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan oleh seorang guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru bisa menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah dengan siswa. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terkait dengan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terkait dengan semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Terkait dengan kita semua memiliki motivasi internal. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yakni Filosofi Pendidikan Nasional KHD, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan Filosofi Pendidikan Nasional KHD yang pertama yakni dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dengan mewujudkan budaya positif, maka relevan dengan filosofi KHD bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi lain yang lebih baik dan bermanfaat. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, inovatif, kreatif, reflektif, dan kolaboratif. Hal yang paling penting yakni nilai kolaboratif yang sangat diperlukan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Karena seorang guru butuh melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan budaya positif. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yakni yang pertama, penerapan budaya positif di sekolah menjadi salah satu indikator untuk mencapai visi guru penggerak yang diharapkan. Yang kedua, penerapan budaya positif juga merupakan tujuan dilakukannya prakarsa perubahan di sekolah yang bermuara pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga menghasilkan mutu sekolah yang lebih baik. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ternyata, semua konsep itu saling keterkaitan satu sama lain. Semua konsep tersebut harus kita terapkan di sekolah dan kita diseminasikan pada rekan sejawat agar bisa sama-sama mewujudkannya. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan adalah bahwa pemberian penghargaan secara berlebihan pada siswa memiliki dampak yang kurang baik, yakni siswa akan bergantung pada penghargaan
dan kehilangan motivasi intrinsik dalam dirinya. Penghargaan dapat merusak hubungan karena timbulnya rasa persaingan, bahkan iri hati kepada teman yang mendapatkan. Penghargaan dapat mematikan kreativitas siswa karena orientasi mereka hanya pada hadiah. Dan penghargaan dapat menjadi penghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya yakni pada 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya, saya sering melakukan posisi sebagai pemantau dan penghukum. Namun, setelah saya mempelajari teori ini, saya akan mengubah posisi kontrol saya sebagai manajer. Lalu, perubahan cara saya mengatasi siswa yang memiliki masalah dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Karena saya telah mempraktikkan dan akhirnya menyadari, dengan menggunakan teori ini, siswa jadi lebih menyadari kesalahannya dan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya akhirnya menemukan pengalaman baru bahwa mengatasi masalah yang terjadi pada siswa dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan dampak yang positif pada diri siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya jadi menyadari bahwa selama ini ada perilaku saya yang kurang tepat. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya mulai memperbaiki diri dan termotivasi untuk melakukan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal dalam diri siswa terkait penerapan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki, mengajak semua guru di sekolah untuk bisa menerapkan teori posisi kontrol guru dan restitusi agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah secara menyeluruh. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah melakukannya dengan benar. Karena setiap perilaku siswa, saya kaitkan dengan peraturan yang ada dan memastikan siswa menerima konsekuensinya. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya mengubah pemikiran saya dan memposisikan sebagai manajer. Saya merasa lebih sabar menjadi seorang guru, dan terlebih siswa menjadi lebih dekat dengan saya. Tentu perbedaannya tumbuh rasa tanggung jawab dan disiplin positif pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun tidak sesuai dengan 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang sebelumnya saya lakukan yakni validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan, apa alasan kalian melakukan hal tersebut? Kalian tahu apa dampak dari perilaku kalian? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting
untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang saya temukan, yang pertama, dalam menciptakan budaya positif ini adalah bagaimana cara kita untuk berkolaborasi atau mengajak pemangku kepentingan sekolah seperti rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa untuk bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua untuk juga menerapkan budaya positif di rumah agar selaras dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, mempertahankan budaya positif yang sudah tercipta. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.